semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan nama saya Ira Fatmawati. Saya dari kelas 2B Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi yang saya pahami dari mata kuliah Teori Politik. Materi yang akan saya ambil yaitu tentang Discourse Theory atau Diskursus Teori. Secara singkat atau sederhana, diskursus diartikan sebagai wacana. Wacana adalah suatu rencana yang biasanya tidak terlaksana. Namun, jika dikaji lebih dalam lagi, diskursus ini mempelajari bagaimana cara kekuasaan bekerja dan kekuasaan itu tercapai. Diskursus adalah suatu tindakan yang disampaikan melalui bahasa, di mana kita bisa melihatnya melalui aktivitas manusia, interaksi sosial, diskusi, atau hal lain sebagainya. Adapun konsep utama diskursus menurut Michel Foucault itu berhubungan dengan pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan di sini menghasilkan pengetahuan melalui suatu diskursus atau wacana yang berisi ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Menurut Foucault, kekuasaan itu tidak hanya dimiliki, namun kekuasaan juga harus dipraktikkan dalam ruang lingkup yang terdapat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, para ilmuwan-ilmuwan besar menggunakan negara sebagai pusat dari praktik kekuasaan. Namun, Foucault berbeda dari mereka. Ia memahami kekuasaan melalui setiap individu dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi. Bagaimanapun, isi dari diskursus adalah suatu kebenaran, karena diskursus mampu mempengaruhi akal pikiran seseorang dan perilaku seseorang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang penguasa. Maka dari itu, kekuasaan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, karena pengetahuan adalah basis utama dalam kekuasaan. Kekuasaan dapat membentuk diskursus sebagai bentuk pengendalian atas perilaku masyarakat dengan cara membuat cara pandang akan suatu hal. Nah, masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang baik atau tidak tergantung pada diskursus yang terjadi di dalamnya. Seringkali diskursus dikatakan sebagai bentuk kontrol terhadap masyarakat. Ciri utama dari diskursus ini yaitu bagaimana cara ia mempertahankan dan membentuk kekuasaan dalam masyarakat. Di sini terdapat dua analisis diskursus, yaitu ADD atau analisis diskursus diskursif dan ADK, analisis diskursus kritis. ADD ini lebih berfokus pada membulatkan kesatuan makna. Maksudnya, memaknai suatu diskursus hanya secara singkat dan struktur kekuasaannya pun terbatas. Namun, diskursif ini bisa kita ketahui melalui pengetahuan dan bahasa. Sedangkan analisis diskursus kritis yaitu lebih membulatkan kepada bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara sang penguasa dengan suatu kelompok atau yang lainnya seperti masyarakat. Atau ADK ini lebih berfokus pada membongkar suatu makna yang ada di dalamnya. Nah, objek yang dituju dalam ADK ini biasanya mengangkat suatu fenomena sosial yang terjadi pada masanya. Nah, menurut saya kekurangan dari teori diskursus ini yaitu ketika kita memiliki wacana yang sudah kita rencanakan dalam pikiran kita, namun terdapat wacana dominan yang dapat mempengaruhi seseorang atau yang lainnya seperti masyarakat. Nah, disitulah wacana kita akan terpinggirkan. Padahal wacana dominan tersebut belum diakui kebenarannya atau belum diketahui kebenarannya. Contohnya, pada saat akan diselenggarakannya pemilu, banyak sekali diskursus yang akan mempengaruhi para pemilih atau masyarakat dalam menentukan pilihan mereka. Nah, biasanya para calon pasangan ini menyebarkan hegemoni kepada masyarakat untuk mendapatkan simpati dari mereka. Bentuk hegemoni yang mereka sebarkan kepada masyarakat yaitu sebuah janji-janji manis atau perkataan
yang dapat menjatuhkan lawan. Nah, setelah itu, wacana yang dimiliki oleh masyarakat atau para pemilih untuk menentukan pilihan sebelumnya itu pun menjadi goyah karena mereka terpengaruh oleh janji-janji manis yang diberikan oleh calon pasangan. Padahal pada saat pemilu berlangsung, setiap masyarakat atau setiap orang berhak memilih dan menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka, karena setiap orang memiliki kekuasaan atas dirinya masing-masing pada saat pemilu berlangsung. Nah, sedangkan kelebihan dari teori diskursus ini menurut saya, ketika teori diskursus ini digunakan untuk hal kebaikan, kita juga akan mendapatkan dampak yang baik pula dari kebaikan tersebut. Selain itu, saat kita melakukan suatu diskursus bersama sekelompok orang, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, atau ilmu yang bertambah. Kemudian kita juga bisa lebih bersosialisasi dengan masyarakat atau sekelompok orang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.